Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Hukum Pasar Modal kelas C. Di video ini, kami akan membahas mengenai mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Harli Unanda. Yang kedua, Kevin Aldiva Fajari. Yang ketiga, Nimas Gari Dayu Wildan Syafira. Yang keempat, Zidna Ilma Nafia. Yang kelima, Farel Iza Abinaya. Yang terakhir, Nalani Zada. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar istilah saham atau pasar modal? Atau pernah mendengar istilah Bursa Efek Indonesia? Mungkin teman-teman sekalian ada yang penasaran dengan istilah-istilah tersebut. Agar tidak penasaran lagi, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Di sini saya akan membahas mengenai pengantar pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai yang pertama ialah sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya, dalam pasar modal terdapat instrumen investasi. Adapun instrumen investasi tersebut antara lain ialah saham, reksadana, surat utang atau obligasi, exchange trade fund atau ETF, dan derivatif. Adapun manfaat dari pasar modal ada dua, yaitu untuk emiten dan investor. Manfaat pasar modal untuk emiten ialah jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sedangkan manfaat pasar modal untuk investor ialah nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, serta dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham di pasar primer. Pasar primer atau pasar perdana merupakan tempat transaksi efek pertama kalinya sebelum efek tersebut dicatatkan di bursa efek. Transaksi di pasar primer biasanya terjadi saat saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui underwriter kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering atau biasa disingkat dengan IPO. Calon emiten atau perusahaan publik yang melakukan initial public offering harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada tahap awal, di mana di tahap ini adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penawaran umum, kemudian ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran saham, dan tahap pencatatan saham di bursa efek. Dan setelah BPOM menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran tersebut efektif, maka perusahaan dapat melakukan penawaran umum kepada masyarakat investor. Setelah itu, emiten mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan tengah tahun ke BPOM. Dan sebelum melakukan transaksi, investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham terlebih dahulu, di mana investor harus melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Dan investor dapat melakukan order jual beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Dan setelah itu perdagangan dapat dilakukan melalui proses tawar-menawar secara berkesinambungan dalam satuan perdagangan efek. Pasar sekunder merupakan pasar bagi efek yang telah diterbitkan di bursa. Pasar sekunder merupakan tempat bagi para investor untuk melakukan transaksi jual beli efek yang telah didaftarkan di pasar primer. Kemudian terdapat beberapa mekanisme dalam transaksi jual beli saham di dalam pasar sekunder. Tahapan pertama, investor menghubungi perusahaan efek untuk melakukan beli atau jual saham yang disampaikan kepada petugas efek yang terdapat di pialang lantai bursa. Kemudian, pialang di lantai bursa akan memasukkan orderan tersebut ke dalam komputer BEI. Semua transaksi yang terjadi di dalam automatic trading system akan dimasukkan dan dikirim ke dalam komputer yang terdapat di LKP dan juga LPP untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi.
Tahap selanjutnya merupakan tahap netting, yaitu suatu proses di dalam sistem komputer LKP untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban perusahaan efek dalam transaksi jual beli saham. Sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi dengan cara melakukan pemindah bukuan antar rekening. Kemudian, tahap terakhir adalah tahap penyelesaian dari transaksi yang akan disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek untuk menyerahkan hak dan kewajiban dari para nasabahnya. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai lembaga yang terlibat dalam perdagangan saham di Indonesia khususnya. Baik, lembaga yang pertama telah dikenal luas dan telah menjadi bagian dari pasar modal, yaitu OJK. OJK sendiri merupakan singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana lembaga ini berfungsi untuk mengawasi berbagai aktivitas di pasar modal. Kemudian yang kedua, terdapat KSEI. KSEI sendiri merupakan singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi, lembaga ini berperan untuk menyimpan, mendistribusikan, hingga menyelesaikan berbagai transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian yang terakhir, terdapat KPEI. KPEI sendiri merupakan lembaga yang cukup penting di dunia pasar modal, sehingga KPEI merupakan institusi yang berfungsi atau berperan sebagai lembaga clearing dan penjaminan untuk pasar modal di Indonesia. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, serta jasa lain. Selanjutnya ada Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek emiten. Kemudian wali amanat, yaitu pihak yang ditunjuk oleh emiten untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi atau efek lain. Kemudian ada Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu yang bertanggung jawab untuk membantu emiten dalam proses penawaran umum dan dalam rangka memenuhi persyaratan keterbukaan. Menurut pasal 64 Undang-Undang Pasar Modal, profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengetahui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia? Semoga dengan menonton video ini, teman-teman menjadi lebih tertarik dengan dunia pasar modal. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah menonton video ini. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.